Membantu agama Allah itu termasuk salah satu amalan yang besar. Syekh Utsaimin di dalam Riyadhus Shalihin berkata, termasuk di antara amalan yang besar pahalanya di sisi Allah itu membantu agama Allah. Kenapa dakwah itu menjadi bagian terbesar? Orang yang amalnya itu besar pahalanya di sisi Allah, karena membantu agama Allah. Makanya kemudian kita pun sama. Kita pun dituntut untuk membantu agama Allah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau memang antum tidak mampu untuk kemudian berdakwah, antum masih bisa membuka pintu-pintu yang lainnya. Karena kalau satu pintu tertutup, bukan pintu-pintu yang lainnya tertutup. Masih bisa kita lakukan apapun yang kita kerjakan supaya kita bisa ikut serta di dalam masalah ini, supaya mendapatkan pahala yang besar. Contoh ikhwan, antum tahu nggak hari ini, Masya Allah ya, dakwah ini sangat luar biasa, dibutuhkan oleh umat. Tetapi kita hari ini ikhwan, banyak umat itu yang hanya memetik manis tetapi tidak pernah menikmati prosesnya ketika membentuk dai. Rata-rata kantong-kantong umat di mana-mana itu menikmati hasilnya doang. Ada ustadz yang bagus, undang, panggil. Ada yang ustadz bagus, panggil. Tapi kemudian kita lupa bagaimana menikmati prosesnya untuk membentuk dai. Padahal dengan kita mengikuti prosesnya, mengikuti dai, maka pahalanya itu besar. Dan itu Masya Allah berat di dalam mizan kebaikan kita, ikhwan. Contoh nih, antum saya ingin fahamkan antum ya. Hari ini adik-adik kita yang sekolah di Timur Tengah, entah itu di Madinah, entah di Mekah, entah di Mesir, entah di Yaman, itu tidak sampai 7.000 loh akhir. Nanti mereka pulang, kemudian ngampus 180 juta penduduk dengan berbagai macam latar belakangnya. Yang 7.000 ini belum tentu rukun semua, ada yang sukanya itu bertengkar, ya kan? 7.000 ini, antum bisa bayangkan betapa beratnya perjalanan dakwah di masa mendatang. Yang kita khawatirkan anak-anak kita. Kalau sampai anak-anak kita tidak mendapatkan dai amilina fi sabilillah yang mengajarkan kepada mereka tentang manhajnya Nabi dan sahabat, kita khawatir, lah anak kita nanti belajar ilmu yang benar itu di mana? Makanya Masya Allah termasuk di antara pintu besar yang hari ini pahalanya besar itu apa? Ayo nikmati prosesnya untuk membentuk dai dan mencetak dai. Terus caranya gimana Ustaz? Nyekolahkanlah. Antum bersama teman-teman antum 6 orang, 10 orang, nyari anak-anak yang kemudian kurang mampu tapi pinter, sekolahkan itu ke luar negeri. Ada ini beberapa keluarga di Bekasi, ikhwan, jamaah anak itu nyekolahkan. Ada salah satu adik kelas anak disekolahkan itu S1, S2 di luar negeri. Saya ketika mendengar itu, Masya Allah, gibtah saya. Tahu antum gibtah? Gibtah itu iri hati, betul. Saya bayangkan pahalanya. Kalau membantu saudara kita 1 hari saja sebanding dengan 30 hari itikaf, apalagi membantu salah satu anak dan hambanya Allah untuk kemudian mempelajari agama Allah supaya nanti menjadi dai. Itu pahalanya sebesar apa kalau ditimbang? Ya kan? Yang di sana menghafalkan Quran, yang di sini dapat pahala. Walaupun yang di sini cuma hafal 3 surat yang terakhir. Yang di sana menghafalkan hadis, yang di sini dapat pahala. Walaupun yang di sini cuma hafal hadis innamal a'malu binniyat. Itu pun tak enggak bisa melanjutin lagi. Belum lagi ikhwan, adik kelas anak ini sekarang pulang, kemudian dia sudah kemudian ngajar, kemudian di pondok ada sekitar 1.500 santri yang kemudian dia ajar. Antum bisa bayangkan pahala orang yang menyekolahkan beliau ini itu sebesar apa pahalanya? Itu ibarat sungai yang bersambung dengan lautan. Antum tahu nggak berapa yang dibutuhkan untuk kemudian ketika kita nyekolahkan anak-anak kita nanti ke sana? 1 bulannya kira-kira butuh 1,5 sampai 2 juta. Kita kan mampu bareng-bareng gitu 100 orang, kalau memang uang kita sedikit 10 orang, kalau uang kita lebih kita sekolahkan mereka, pulang nanti jadi dai, kemudian disuruh ngajar di sini, menjaga masjid Jenderal Sudirman di sini. Kalau kemudian ustadznya berhalangan, dia yang kemudian menjadi mercusuar ilmu bagi umat. Itu kan pahalanya tidak pernah berhenti, ikhwan. Dan ternyata kita itu tidak pernah mikirkan sejauh itu. Seringnya kita pikirkan puasa sunnah, betul, bagus, teruskan, jangan pernah berhenti. Yang kita pikirkan sholat duha, betul, bagus, jangan berhenti. Tapi memikirkan agama Allah itu merupakan kewajiban kita juga. Dan itu merupakan bagian dari kewajiban kita untuk menjaga agama ini dari segala macam kerusakan. Kenapa kita tidak pernah kepikiran sampai ke situ ya Ustaz? Kan tadi saya sudah ngomong, iblis itu tidak suka kalau kita itu beramal dengan jalan pintas.
Akhirnya disibukkan dengan amalan-amal itu saja, dan kemudian kita sudah merasa dengan itu nanti akan masuk surga. Loh, kita ini tidak paham surga. Surga itu Nabi itu mengatakan ala inna silatallahi ghaliyah, ala inna silatallahi al jannah. Nabi itu bersabda, sesungguhnya barangnya Allah itu mahal banget, dan barang Allah itu surga. Dan kita khawatir kalau kita hanya bermodal pada zona nyaman kita dalam ibadah, jangan-jangan kita itu tidak dapat pahala di sisi Allah. Ketika mizan kita tidak terlalu berat. Kalau antum misalkan dakwah kayak gitu berat, mungkin kemudian antum jadi panitia kajian, walaupun hanya ngerapiin sandal, itu kalau diniatkan karena Allah, luar biasa ikhwan, pahalanya begitu besar di sisi Allah. Ya, membantu misalkan dakwah tidak bisa, membantu pondok pesantren yang menjadi tempat-tempat kader, antum sedekah, contohnya sedekah air. Saya ingatkan loh ikhwan, sedekah air itu termasuk salah satu amalan yang besar di sisi Allah. Makanya ada sebuah riwayat dari Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah itu, beliau itu kemudian bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, inna ummi matat fakanat tuhib an tunfik fisabilillah. Ya Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia, tapi ibuku dulu senang banget ketika beliau itu berinfak. Boleh enggak saya meneruskan infaknya ya Rasulullah? Nabi mengatakan tasaddaq wa tasaddaq anha, sedekah kamu atas apa nama ibumu, sedekah nyampe insyaallah. Jadi kalau antum ibunya meninggal, bapak meninggal, sedekah atas nama ibu bapak kita sampai. Berdasarkan hadis ini. Kemudian Sa'ad bin Ubadah itu bertanya, ayu shadaqatin afdal ya Rasulullah, apa sedekah yang paling utama ya Rasulullah yang saya berikan kepada orang tua saya? Rasulullah bersabda, ijlil ma, alirkan air. Antum misalkan kemudian tidak bisa membiayai orang untuk kemudian sekolah di luar negeri sampai menjadi dai, ada yang lebih ringan, bantu air ke pondok-pondok pesantren, safari sekali-kali antum datang ke pondok pesantren ikhwan, sama keluarga, ajak keluarga kita untuk mengenal bagaimana kehidupan pesantren, karena pesantren itu mendekatkan miniatur kehidupan dengan kehidupannya Rasul. Kita lihat di situ kurang apa Ustaz, kurang air, cari pondok-pondok yang baru. Oke Ustaz, saya kuburkan airnya 60 juta, 70 juta, tapi Masya Allah terus ngalir. Antum bisa bayangkan nggak kalau ada orang kemudian dia ngeborkan air sampai air itu kemudian keluar dan dipakai santri, dipakai wudhu 5 kali. Misalkan santrinya 500 wudhunya santri, dipakai mandinya 500 mandinya santri, sore mandi lagi 500 mandinya santri, tengah malam mandi junub, dapat pahala lagi. Coba, itu kan pahala Masya Allah, itu tidak terbatas itu. Dan terkadang sering lupa dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita lupa bahwasanya kita itu hanya mengandalkan zona nyaman dalam ibadah. Disitulah kita akhirnya ngerti, berarti yang kita perbaiki ketika kita menjadi orang yang menginginkan kehidupan surga. Yang kedua adalah bagaimana kehidupan surga ini itu kemudian menuntun kita supaya kemudian kita beramal yang sifat amal itu memberikan manfaat kepada orang. Jadilah orang yang sensitif, peka dengan keadaan. Antum melihat ada orang sepuh susah nyari sandal, ambilkan sandalnya. Bisa jadi ada amalan yang kita remehkan semacam itu, karena manfaatnya kembali kepada orang. Justru amalan itu menyelamatkan kita ke surga. Karena kita tidak pernah tahu di antara amal kita yang kita lakukan itu mana yang akan menyelamatkan kita dari neraka.